Yohanes pasal yang ketiga ayat 16-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Hai, shalom semua, selamat pagi, puji Tuhan ya. Akhirnya kita ada di penghujung dari pembahasan tema orang kepercayaan. Nah, kita masuk ke sesi kelima ya. Tadi sudah dibacakan oleh Ferdi dan kenapa yang dibacakan ayat itu ya? Kok kayaknya ini semua tertuju pada kita ya, orang-orang yang sangat berharga dan dikasihi Tuhan, sampai Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk ya dikorbankan demi keselamatan kita, ya kan? Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar dari beberapa tokoh orang-orang yang dipercaya, orang-orang kepercayaan Tuhan. Kalau kita mau mencari lagi lebih banyak lagi, itu banyak sekali. Ada Daniel, ada Ayub, kan banyak sekali teman-teman yang kita bisa pelajari dari tokoh-tokoh ini. Tetapi kemarin saya sudah membahas mengenai Abraham, Ishak, ya kan. Sudah membahas mengenai siapa lagi ya kemarin, Daud, ya kan, Maria, Yusuf, ya kan. Kita sudah membahas banyak sekali orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan part terakhir ini yang gongnya adalah bahwa kita adalah orang kepercayaannya. Nah, mungkin dari para pendengar yang saat ini mendengarkan, ketika saya mengatakan kita adalah orang kepercayaannya, yang muncul dari dalam diri kita, masa iya, ya kan? Aku ini loh masih begini, begitu, ya kan? Yang kita lihat kan selalu sisi kurangnya kita. Ketika kita diomong bahwa, oh kita itu dipercaya loh sama Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kok bisa ya? Apa yang meneguhkan, menegaskan dari pernyataan statement saya yang tadi gitu. Kita adalah orang kepercayaannya. Sampai kapanpun dan ada di posisi manapun, kita itu adalah orang kepercayaannya. Nah, kita buka sama-sama di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 dulu. Kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Next. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Teman-teman, perenungan yang dalam ini menurut saya dalam ya. Selama ini yang saya pahami bahwa wah kita itu berharga. Ya, kita itu memang berharga. Jadi teman-teman harus kembali lagi saya ngomong, ketika kita membaca Alkitab, kita itu harus memanusiakan manusia yang diceritakan di dalam Alkitab itu. Mereka sama dengan kita, punya rasa, punya sakit hati, mungkin punya, ya sama seperti kita, up and down-nya perasaan. Ya kan?
Jadi yang diceritakan itu manusia di dalamnya, bukan sesuatu yang wah lebih dari kita. Tidak. Kan Tuhan ngomong bahwa menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Dia lewat hembusan nafasnya, ya kan. Kapan lalu saya sudah bahas kenapa kita itu begitu berharga, ya kan. 5 sesi juga teman-teman bisa buka nanti gitu di playlistnya di Smart People. Nah, kita disebutkan begitu berharga. Sampai dia ini rela mengaruniakan anaknya. Untuk apa? Demi menyelamatkan kita. Ketika seseorang dikatakan berharga, bahkan seseorang itu rela menyerahkan nyawanya, tukar dengan nyawa dia, tukar dengan nyawanya dengan kita. Berarti seseorang itu percaya dengan kita. Gak usah nyawa. Ya, yang paling tinggi memang nyawa gitu. Tapi yang sederhana saja saya ngomong bahwa ketika kita orang deket aja lah gitu loh, datang ke kita pinjem duit. Ketika kita percaya sama orang itu, kita akan dengan gampang, ya wes bawaan dulu gitu. Nanti bayarnya tak bisamu gitu kan. Karena kita tahu bahwa orang ini tuh dapat dipercaya di hal itu. Nah, apalagi kalau ini berbicara tentang darah, berbicara tentang nyawa. Berarti ketika seorang mau menyerahkan nyawanya, artinya seseorang itu percaya dengan kita. Nah, itu gambaran singkatnya yang saya katakan bahwa Tuhan itu, kita itu orang kepercayaannya Tuhan loh. Kita harus menyerap itu lewat ayat Yohanes 3 ayat 16 ini. Tadi waktu mengantarkan anak-anak sekolah, saya di jalan mendengarkan lagu, bla bla bla, merenungkan ya kan. Untuk sesi terakhir ini saya mau membagikan apa. Selama ini yang saya bagikan adalah ya Tuhan itu memang Tuhan yang kasih gitu. Tetapi yang namanya kesempatan segala macam itu ada batasnya, ada limitnya buat kita. Tetapi ketika saya merenungi lebih dalam lagi dalam perjalanan saya sambil nyetir ya kan, dengerin lagu ya kan, biar holy sedikit pikiran itu enggak rusak banget gitu kan. Jadi ketika mendengarkan lagu terus merenungkan ya kan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, ternyata saya mau merubah statement saya itu, teman-teman. Tuhan itu, kita tahu Tuhan itu maha segalanya. Kasihnya itu full dan unlimited, saya katakan. Kesempatan dia itu pun full buat kita. Dan unlimited juga. Tetapi kita perlu garis bawahi di sini, sabarnya Tuhan itu full banget buat kita. Tapi limited. Ada limitnya loh. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita bahas satu persatu dulu. Kasihnya itu full. Kita tidak perlu mengerjakan apapun. Kita mau menambahkan jam pelayanan kita, mau tidak. Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tanpa kita berbuat apa-apa, teman-teman. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, ya tanpa syarat ini, dan tanpa batas loh. Sampai kapanpun Tuhan itu mengasihi kita. Baik dalam kegagalan kita, baik dalam kelemahan kita, maupun kita sedang ada di posisi terbaiknya kita deh. Ada di gunungnya Tuhan deh. Kasihnya itu tetap buat kita. Tidak ada yang bisa merubah, menggeser kasih itu. Next, kesempatan yang datang ke kita itu pun full buat kita. Ketika ada kesempatan kita disorong terus kesempatan untuk kita maju selangkah kita berhasil, maju lagi selangkah. Selalu tahapnya untuk ikut Tuhan itu tidak pernah turun, tapi selalu ditambah-tambahkan. Dipercaya hal kecil, dipercaya hal besar, ya kan? Jadi kesempatan yang dia kasih itu full buat kita dan unlimited. Yang saya katakan sebelum-sebelumnya saya mikir kesempatan itu ada batasnya loh. Ketika kamu membuang kesempatan itu ya kan, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Iya, betul. Tapi masih ada kesempatan yang berbeda tentunya. Kenapa saya katakan seperti itu?
Selama nafas masih berhembus, teman-teman, kesempatan itu selalu ada buat kita. Yang ngeri kan ketika tidak ada kesempatan itu ketika kehidupan kita finish. Jadi usia kita berhenti tiba-tiba, mendadak. Kemarin agak horor ya ketika senior pastor membagikan di grup bahwa kita itu enggak tahu loh, kita itu dibawa sama Tuhan itu sampai usia berapa. Yang usia 12 tahun, 17 tahun, 27 tahun, itu bisa berangkat duluan dibandingkan orang yang 60 tahun, 70 tahun. Gak ada yang tahu usia seseorang. Nah, itu yang mengerikan ketika dikatakan kesempatan itu berhenti. Tetapi selama nafas masih berhembus, teman-teman, kesempatan itu selalu akan datang kepada kita. Yang membedakan apa? Yang saya katakan bahwa kesempatan itu full dan unlimited. Yang membedakan apa? Ketika kita menolak kesempatan ini, kita melakukan perbuatan dosa, semakin jauh kita itu sama Tuhan. Semakin susah juga kita itu untuk kembali sama Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa kesempatan yang satu kita buang, akan datang kesempatan yang kedua. Tetapi untuk meraih kesempatan yang kedua mungkin yang kita buang, atau kesempatan yang ketiga yang kita buang, kita harus masuk ke kesempatan yang keempat. Itu perlu perjuangan yang lebih berat lagi untuk nyampe. Seperti ketika sering kita dengar seorang yang lomba lari nih, gitu kan, lomba lari. Wah, kita itu jos di depan, seperti soda kan, kita buka soda, jos di depan. Lari nih, sudah anggap pendek-pendekan lah ya, sebagai simbol aja. Sudah lari nih, 1000 langkah nih ke depan, gitu kan, 1000 langkah ke depan. Terus teman-teman kita itu menyusul 1000 langkah ke depan. Wah, kita stamina masih oke nih, 1500 langkah nih. Dan 1500 meter nih, ya kan, kita berjalan. Umpama. Ketika ada di titik 1500, kita mulai lelah, kita mulai capek, kita mulai memperlambat langkah kita. Sedangkan yang di belakang ini, yang nyusul ini, tetap dengan stabil. Plak-toplak kayak kuda aja ya. Nyusul. Akhirnya melampaui kita 1500. Kita jalan nih, tetap enak aja jalan. Nah, yang ini tetap lari, walaupun pelan. Lari. Mereka itu nyusul. Tambah lama, tambah jauh. Butuh effort yang lebih untuk kita itu bisa nyusul yang sudah kesalip ini. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah terlalu lama, terlalu jauh sama Tuhan, butuh kekuatan yang sangat-sangat ekstra untuk kita itu bisa kembali. Jadi bukan permasalahan kesempatan itu tidak ada, bukan. Kesempatan itu selalu ada, tetapi butuh effort yang lebih untuk kita itu nyampe ke kesempatan yang Tuhan kasih. Jadi kenapa kita ngomong jangan kehilangan momen, dikatakan. Ketika kita kehilangan momen itu, dan ketika kita itu mau ngambil momen itu lagi, momen itu sudah tidak ada. Ada masa di mana saya cerita apa yang saya alami ya teman-teman. Kalau kita cerita apa yang tidak kita alami, ya jadinya kosong gitu loh apa yang kita bicarakan. Jadi ada fase di mana waktunya kita itu untuk menabur. Nabur gitu. Uang kita itu berarti buat pelayanan tersebut. Tetapi ketika pelayanan sudah jalan dibawa naik, ketika yang berarti itu, ketika kita itu tidak mau terlibat di dalamnya, sedangkan kita mampu untuk itu, kita kehilangan momen itu. Ketika kita mau nabur, itu taburan kita itu sudah tidak ada artinya untuk pelayanan yang sudah besar ini. Gitu. Sudah berlari ini. Jadi ketika yang lain sudah berlari, kamu jalan, perjalananmu itu tidak ada artinya. Tidak berdampak apa-apa. Jadi sering saya sendiri pun mendengar teman-teman hamba Tuhan kalau ngomong, ayo belajar cerdas dalam menabur. Ketika saatnya nabur,
ada fase di mana kita itu rebutan untuk nabur. Enggak, aku aja yang nabur ya kan. Wah, Bapak itu berkatnya wis banyak. Oh, Cece berkatnya wis banyak. Wis gantian aku gitu. Ada masa seperti itu karena apa? Kita tahu momennya. Saat itu untuk kita itu terlibat, untuk kita itu terjun. Tetapi ketika kita melewatkan momen itu tidak akan kembali, teman-teman. Ya, momen itu akan kembali, tetapi butuh taburan yang lebih untuk kita. Bahasa sederhananya taburan kita itu diperhitungkan. Jadi jangan kehilangan kesempatan, saya katakan. Terus yang terakhir adalah sabar. Sabarnya Tuhan itu full buat kita. Tetapi sabarnya Tuhan itu terbatas loh. Kenapa saya katakan seperti itu? Tuhan itu bisa marah loh. Dan marah itu enggak apa-apa gitu loh. Kan udah ngomong bahwa marah ya kan. Marah aja tapi jangan sampai matahari terbenam dikatakan ya kan. Ada batasnya. Tetapi yang mau saya gambarkan ini tuh terinspirasi dari khotbah Sunday service yang lalu dari seorang hamba Tuhan. Ya, nanti teman-teman searching deh. Pastor Arif. Ya, depannya siapa ya namanya lupa aku. Hah? Nathanael ya. Pastor Nathanael Arif. Teman-teman dengerin deh gitu. Dia membahas mengenai marah. Kok emosian gitu kan. Kok hobi marah gitu. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan pun marah gitu. Nah, itu yang menjelaskan bahwa sabarnya Tuhan itu full buat kita. Tetapi terbatas loh. Tuhan marah, tapi marah itu harus ada maksudnya. Marah kita itu untuk memotivasi seseorang, marahnya kita ini untuk merubah seseorang, menyadarkan seseorang. Nah, kalau itu dijelaskan, ini ngerepek teman-teman dari yang dijelaskan oleh Pastor Nathanael Arif. Bahwa kita belajar bagaimana si Petrus itu dihardik sama Tuhan. Enyahlah engkau ya kan. Sampai si Petrus ini dikatakan iblis ketika dia itu berusaha menghalangi Tuhan ketika mau menyerahkan diri. Ada lagi marah yang lain ketika Tuhan itu ngomong orang Farisi itu munafik. Ada lagi marah yang paling heboh adalah ketika Tuhan itu menjungkir balikkan para pedagang yang ada di bait Allah. Ada lagi marah ketika anak-anaknya mau datang sama murid-muridnya itu dilarang. Jadi Tuhan pun marah. Jadi marahnya Tuhan itu untuk apa? Membuat kita itu sadar, membuat kita itu ngerti salah kita itu di mana. Butuh pentungan besi untuk memukul kerasnya kepala kita. Butuh orang yang lebih gila untuk menghadapi orang gila. Butuh orang yang lebih keras untuk merubah seorang yang keras. Nah, itu kenapa didikan-didikan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Jadi jangan pernah menolak didikan ya kan. Itu sudah kita bahas dari sebelumnya. Karena apa? Supaya kita itu sadar. Nah, kenapa dikatakan kita itu orang kepercayaan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu sampai menyerahkan nyawanya loh, menggantikan kita karena dia itu percaya. Saking percayanya kesempatan demi kesempatan yang unlimited itu dikasih ke kita. Cuman pertanyaannya kita mau ngejar ketertinggalan kita enggak? Kita tetap kok posisi kita itu tetap dipercaya loh. Selama nafas masih berembus ya teman-teman. Kita itu tetap dipercaya sama Tuhan. Nah, lalu kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, dari ayat ini, kita sudah tahu dari
pembahasan sebelumnya, ya, bahwa bagaimana seseorang itu dapat menjadi orang kepercayaan, bisa dimunculkan, Fer? Ya. Bagaimana seseorang, tetap di 18, balik ke CCH. Jadi, bagaimana seseorang itu dapat dipercaya? Kita terlebih dahulu harus percaya sama Tuhan. Kita terlebih dulu harus percaya bahwa kehidupan kita, posisi kita saat ini itu adalah posisi yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Seringkali yang kita bandingkan, yang membuat kita lemah adalah ketika kita membandingkan hidup kita itu dengan orang lain. Saya kan masih begini, saya kan masih begitu. Kita tidak menyadari bahwa posisi kita saat ini, ketika kita masih datang ke Tuhan, kita masih mengharapkan Tuhan, kita masih gandolan sama Tuhan, kita masih bisa ngomong bahwa Tuhan, jangan tinggalkan aku ya. Seperti Daud yang kemarin kita bahas. Mau semokong-mokongnya aku, nakal-nakalnya aku, Tuhan paksa aku ya. Gak ngerti caranya ya apa, pokok jangan pernah tinggalkan aku Tuhan. Aku gak mau buat tinggal. Nah, ketika kita masih ada itu, berarti itu adalah fase di mana kita itu percaya sama Tuhan. Nah, ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita melanjutkan itu dengan apa? Sikap kita itu apa? Memberi ruang yang seluas-luasnya supaya Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Nah, jadi untuk kita dapat dipercaya, orang menjaga kepercayaan Tuhan terhadap diri kita, sebenarnya itu tidak perlu dijaga. Tuhan akan tetap percaya bahwa kita itu bisa mengejar ketertinggalan kita. Tuhan itu tetap percaya ketika kita jatuh di lembah kekelaman paling dalam seperti apapun. Ketika tangan kita itu masih kita naikkan ke atas, Tuhan tolong aku tinggal segini nih. Tinggal ujung jari nih yang kelihatan. Tuhan sanggup mengangkat kita. Jadi modal kita itu apa? Kita percaya dulu sama Tuhan. Bahwa dia itu sanggup untuk mengubahkan yang rusak ini loh, yang gembel ini loh, yang sampah ini loh. Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dunia memutus hidup kita. Mengatakan bahwa kamu tidak akan berhasil. Kamu itu pendosa. Kamu itu terima, apa kalau bahasa anunya, kamu terima karma lah. Kamu terima tabur tuai. Itu karena kesalahanmu. Wah, segala hujatan itu masuk. Tetapi ketika kita mau percaya sama Tuhan, maka kita buka ruang seluas-luasnya untuk Tuhan itu bekerja atas kehidupan kita. Nah, kita lanjut ke ayat 19. Agak cepat kita ya. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21, terakhir. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi teman-teman, lewat ayat ini, kita buka dulu ayat 20. Kita langsung ke ayat 20. Dan yang perlu digarisbawahi adalah tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Sebenarnya ketika kita membaca ini kita tahu bahwa, dan sering kita dengar, ketika seorang itu berbuat jahat, ketika seorang itu sedang berdosa, dia memilih untuk tidak dekat-dekat pada komunitas, tidak masuk dalam gereja. Sebisa mungkin kita menghindari hal-hal rohani deh gitu. Karena apa? Semakin gelap dirimu, semakin gelap kita,
maka kita akan semakin silau atau sakit, teman-teman, mata kita. Kita bayangkan aja ketika kita sedang ada di ruang gelap. Lagi bangun tidur deh. Kita tidur, malam kan matiin lampu. Terus ketika pagi horden tiba-tiba dibuka. Ada matahari masuk. Kita itu perlu waktu untuk membuka mata kita. Karena apa? Sakit mata kalau langsung kena sinar yang silau. Ya itulah dosa. Kenapa banyak orang itu menghindar ketika dia itu sedang tidak baik-baik saja? Kenapa seorang ketika tidak beres hatinya, dia memilih untuk jangan deket-deket mentor aku lah gitu loh. Karena apa? Ketika aku deket ada yang tidak beres, dia ini tahu gitu loh. Mentor ini tahu. Jangankan deket, kadang itu telepon itu bisa bunyi gitu loh. Kamu kenapa? Kok aku doa diingetin kamu terus gitu kan. Pernah ya teman-teman ngalami ya, dihubungi oleh mentor kita, kakak rohani kita, payung rohani ya kan dikatakan. Ya karena apa? Karena terang itu ada di dalam kita sebenarnya. Tetapi semakin jauh kita menghindari terang itu, maka semakin silau dan semakin sakit saat terang itu mendekat. Saat kita itu tidak mau berusaha bertahan di tengah terangnya segala sesuatu yang menerangi hidup kita. Kita akan merasa sakit, ditegur, bla bla bla, banyak hal yang terjadi. Tapi kita mau bertahan dan kita itu ngomong, ya aku memang salah. Ya, kan kemarin sudah dijelaskan mengenai Daud, bagaimana dia itu membuka semuanya. Jujur sejujur-jujurnya perbuatan dia. Tidak ada yang ditutupi. Nah, di saat seperti itulah terang itu bisa masuk, menerangi kita. Dan bayangan gelap itu akan tetap ada. Saya pernah jelasin ya teman-teman. Bayangan gelap, semakin terang itu ada di dalam diri kita, bukan berarti gelap itu tidak ada. Bayangan gelap itu akan tetap ada di bawah kita, belakang, depan, samping, kanan, kiri. Tergantung nih terangnya ini mau kamu taruh sebelah mana nih. Itu akan tetap ada. Tapi kita tahu, oh itu aku yang dulu. Aku bisa nih kembali ketika apa? Kamu menghindari terang itu. Kamu buka celah, maka terang itu masuk. Jadi teman-teman di sesi kelima ini singkat saja sebagai sesi penutup bahwa kita ini orang kepercayaannya. Kesempatan tidak akan habis datang kepada kita. Kasihnya pun tidak akan habis. Kesabarannya full buat kita. Tetapi saat kita itu sudah ada di wilayah-wilayah rawan, teman-teman. Yang namanya tongkat untuk mendidik itu akan jatuh. Untuk hidup kita, untuk diri kita. Supaya apa? Itu sudah terlalu berbahaya untuk kamu masuk ke wilayah itu, ke zona itu. Kenapa ada teguran keras? Kenapa ada didikan yang luar biasa? Kenapa melenceng dikit aja kok dampaknya besar? Loh, itu menyadarkan kita bahwa kita ini orang kepercayaannya loh. Menyadarkan kita bahwa kita ini tuh berharga. Menyadarkan kita bahwa posisi kita ini penting loh. Loh, saya selalu menepis itu, teman-teman. Ketika saya dipercaya untuk ada di pelayanan online ini, saya maunya kan paling aman itu jadi pengikut ya, teman-teman. Ngikut aja, ngekor aja, disuruh apa, ya lakukan apa. Disuruh apa, mengerjakan apa gitu. Aman, karena atas perintah semuanya. Tetapi kita ketika saya diminta untuk lebih dari itu, perhatian saya segala macam, bagaimana cara mengembangkan ini, jangankan mengembangkan ya, untuk ini tetap ada itu butuh effort yang luar biasa gitu loh bagi saya. Mengumpulkan pembicara, puji Tuhan ya kan, wah ada rekomendasi ini, teman-teman hamba Tuhan yang membantu. Nah, ketika untuk mengambil itu, awalnya saya, wah jadi pengikut aja aman.
Gak perlu mikir apa-apa, pokok disuruh apa kerjakan apa, gitu kan. Saya merasa bahwa nggak ada saya pun ya semua akan aman, semua akan terkendali, semua akan ya tetap ada gitu loh. Tetapi dengan berjalannya waktu kok rasanya semua kok jadinya saya harus memikir semuanya ya gitu loh. Saya diajari teman-teman, saya pun masih belajar, saya diajari, melenceng diajari, konten jelek ditegur. Wah, pokok ada pergerakan yang enggak beres atau yang stuck. Itu yang enggak beres itu adalah saya, gitu loh. Nah, disitulah mulai dimasukkan tanggung jawab itu. Disitulah dimana saya menyadari bahwa kamu itu penting loh, kamu itu berharga loh. Bukan menjadikan untuk sebuah kesombongan, enggak. Tetapi ketika kamu sudah dipercaya hal ini, kamu tidak mengerjakannya dengan segenap titik-titik-titik, segenap titik-titik-titik ya kan diri sendiri nih, maka kamu sudah melewatkan kesempatan. Yang saya katakan sekarang kesempatan B deh. Ketika kamu melewatkan kesempatan B untuk mengejar untuk dapat kesempatan C itu tidak semudah seperti yang saat ini kamu dapatkan. Jadi sadari itu teman-teman, kamu itu penting, kamu itu orang kepercayaan, kamu itu berharga untuk para pendengar yang saat ini pagi hari ini mendengarkan. Ya, itu teman-teman yang mau saya bagikan di sesi kelima ini bahwa kita ini orang yang penting, kita ini orang kepercayaan, kita ini berharga. Sebagai rangkuman dari awal sampai akhir, saya katakan bahwa kesimpulan ya, sebagai kesimpulan bahwa untuk menjadi orang kepercayaan butuh waktu, butuh proses. Kita pun berproses. Saya awalnya itu ya tidak tiba-tiba ada di posisi sekarang bisa mengerjakan pelayanan yang dulunya nol, benar-benar nol teman-teman. Saya masih ingat ketika salah satu rekan tidak ada di kami, tidak mengurusi jadwal, sudah tidak bisa mengurus jadwal pembicara, akhirnya masuklah saya yang tidak mengerti apa-apa teman-teman. Untuk punya koneksi pembicara aja enggak ada teman-teman. Berbekal apa? Tanya. Dari satu pembicara, dua pembicara, 5 pembicara, dari 5 pembicara ini saya WA lagi tanya, Pak ada rekomendasi pembicara enggak ya? Saya butuh pembicara ini untuk tema ini segala macam. Dari situ akhirnya terkumpul berapa ratus pembicara sudah yang ada di konten. Untuk isi khotbahnya aja yang dikhotbahkan itu sudah ada 2000. Wow, luar biasa ya. Karena apa? Berbekal apa? Mau diproses, mau aja, jalan aja. Ketika senior nyuruh jalan, ayo kamu ngembangkan ini, bisa cari pembicara, bla 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 bla. Jalan aja, percaya aja. Yang saya katakan ketika senior kita, payung rohani, apapun lah bahasanya itu ya, menyuruh kita untuk mengerjakan apapun, percayalah kita bisa mengerjakan itu. Kalau kita benar-benar mau ya. Jangan ngomongnya enggak mau, kita benar-benar mau mengerjakan itu, pasti bisa. Karena satu hal yang saya pegang sampai detik hari ini, beliau-beliau ini yang memegang rohani kita ini, itu tuh dapat melihat jauh lebih. Jaraknya itu jauh lebih panjang dibandingkan diri kita. Jadi kerjakan itu, berproseslah. Dengan kita berproses, kita itu akan menjadi orang kepercayaannya. Yang saya katakan tadi, saya sempat ngomong, kita itu enggak perlu mengerjakan apa-apa, kasihnya tetap. Kita itu tetap menjadi orang kepercayaan. Tapi tentunya buat kita itu mau dong, kita itu dipercaya lebih dan lebih lagi. Tidak stuck bahasanya. Karena apa? Ya kan Tuhan sendiri yang ngomong, Alkitab sendiri yang ngomong bahwa kamu akan naik dan terus naik, tidak akan turun. Berarti ketika kamu tidak naik, kamu stuck. Sama dengan kamu itu sedang turun. Karena yang lain itu terus berlari, teman-teman. Nah, lanjut di pertemuan kedua, sesi kedua, saya katakan bahwa kita dulu harus percaya, yang kemudian diulang dengan sesi kelima ini. Bahwa
kuncinya kita itu harus percaya Tuhan dulu. Dengan kita percaya sama Tuhan, kita buka lagi ya ayat ya. Kenapa disuruh mengulang ya? Ayat 18, bisa dibukakan ayat 18. Penting sekali buat kita, bermodalkan percaya ya. Ayat ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, teman-teman. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, coba. Jadi kuncinya dengan kita percaya, kita itu tidak akan dihukum. Karena apa? Kita percaya sama yang ngasih kehidupan ini loh. Kita percaya sama proses yang kita jalani ini loh. Kita percaya bahwa proses kita, walaupun kita sedang ada di lembah kekelaman, Tuhan itu bersama-sama dengan kita loh. Kita itu dipercaya loh untuk apa? Melewati masa kelam itu. Karena apa? Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap ada di tempatnya, di posisinya itu. Bahkan di lembah kekelaman pun. Kita itu masih percaya. Bahkan sedang dalam proses yang sangat berat. Kita mau ngomong berat apa sih? Proses apa yang terberat dalam kehidupanmu? Tuhan ada di sana loh. Jadi dengan bermodalkan kita itu percaya, kita itu tidak akan dihukum. Sedangkan orang yang tidak percaya, itu dengan sendirinya tanpa sadar, dia itu hidup di bawah hukuman. Karena apa? Kita terus menghukum diri kita sendiri, benar enggak? Ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang ada dalam lembah kekelaman, ketambahan dunia itu menyatakan diri kita, memutus kehidupan kita. Padahal kehidupan kita itu masih koma nih, selama nafas masih berhembus ini masih koma. Tetapi dunia kan ngasih kita titik. Hidup kita sudah berakhir ketika kita jatuh. Nah, semakin kita mempercayai dunia, kita tidak percaya Tuhan, maka kita itu akan semakin terpuruk di dalamnya. Kita tinggal di dalam hukum-hukum dunia. Dunia yang kita buka seluas-luasnya untuk hidup kita itu dihakimi oleh dunia. Kita membuka seluas-luasnya untuk kita itu membuat diri kita itu sebagai korban. Kita itu sebagai sesuatu yang barang rusak yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ingatkah teman-teman ayat yang berbicara dari bangkai keluarlah madu. Teka-teki Simpson. Jadi yuk teman-teman, tidak ada yang terlalu buruk sampai tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan kok. Selama kita itu percaya. Itu menegaskan dari sesi kedua yang kemarin saya ngomong bahwa kita itu harus terlebih dahulu percaya, maka Tuhan itu mempercayakan lebih banyak hal lagi dalam hidup kita. Dan di sesi ketiga, saya katakan kita belajar dari tokoh Abraham, Yusuf, Maria, Ishak. Bagaimana kehidupan mereka saking begitu mengenalnya dia akan Tuhannya. Dia benar-benar mereka semua ini menyerahkan sepenuh-penuhnya hidupnya itu untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Persis apa yang Tuhan mau. Bagaimana dalam kehidupan kita pun perlu yang namanya kita itu mengerjakan sesuatu itu persis seperti yang Tuhan mau. Baik apa yang harus kita kerjakan, kapan kita mengerjakannya, di mana, untuk siapa, bagaimananya, itu harus persis seperti yang Tuhan mau. Kalau enggak persis, ada melencengnya, ya enggak apa-apa. Itu proses kita untuk belajar. Kan semakin dipercaya butuh proses. Intinya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menaruh titik dalam kehidupan kita selama kita itu masih bernafas, teman-teman. Dan yang keempat, kita belajar dari seorang Daud, bagaimana dalam proses perjalanan kita untuk menjadi orang kepercayaan yang dipercaya lebih dan lebih lagi. Kita tidak mungkin 100% benar, teman-teman. Kita pernah terpleset, kita pernah jatuh. Itu perkara yang mudah. Selama kita percaya sama Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita itu punya rasa takut Tuhan,
aduh aku salah. Tuhan jangan ninggalkan aku ya. Kita berani untuk menyatakan mengakui kesalahan kita sejujur-jujurnya tanpa ditutupi. Bahkan ketika kita harus bersaksi mengenai kegagalan kita. Kita belajar dari Daud ya kemarin. Bagaimana dia pun berjanji. Dia mau mengajarkan orang-orang di luar sana yang masih ada dalam lembah ketakutan, dosa, dan sebagainya. Lewat kesalahan dia. Dia mau mengajak orang-orang supaya tidak melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Dan yang terakhir hari ini, bagaimana kita tahu bahwa kita itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Kesempatan itu akan selalu ada buat kita orang-orang yang dipercaya. Kesabaran itu pun terus ada untuk kita. Tetapi ada kalanya kita itu menerima pukulan, kita itu menghantam, bahkan kita dibiarkan jatuh, teman-teman. Supaya jatuh itu menjadi goresan yang sangat sakit dalam diri kita, sehingga kita ingat, aku tidak mau melakukan itu lagi, karena sakit. Konsekuensinya itu berat, konsekuensinya itu sakit. Jadi yuk teman-teman, sadarilah, kita sudah belajar dari banyak tokoh, dan yang terpenting di sesi kelima ini, kita sadar bahwa kita ini orang kepercayaannya Tuhan. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan di sesi kelima sebagai sesi penutup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.